Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chandra, coba Mang, anak Instagram beli. Kita Beli Instagram beli. Instagram. Mak Chandra Instagramnya nanti coba bilang. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Kami masih menunggu kehadiran Ibu Nyai. Halo? Halo? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, ini pertama kali Instagram Sumur Gede yang baru dipromosikan atau baru disosialisasikan beberapa hari terakhir. Kita akan mendiskusikan terkait COVID di dalam pandangan perempuan pesantren. Alhamdulillah Ibu Royana sudah hadir, Ibu Nyai. Langsung kemudian kita akan bersama beliau. Ya, selamat malam Bu Nyai. Selamat malam. Alhamdulillah. Iya. Syukur alhamdulillah bisa bersua, bisa berjumpa di sini dalam satu forum yang saya rasa sungguh menarik sekali karena dari banyak narasumber yang dikaitkan untuk berbicara soal COVID-19 di kalangan pesantren, jarang kemudian kita mendengar pandangan atau suara dari seorang bunyai atau seorang perempuan. Maka dalam kesempatan kali ini Sumur Gede cukup berbahagia sekali bisa menghadirkan Bu Nyai untuk memberikan pandangan-pandangan terhadap bagaimana sih sebenarnya perempuan pesantren menyikapi persoalan yang dalam situasi kali ini cukup mencekam. Monggo Bu Nyai. Terima kasih atas kesempatannya, sungguh luar biasa dapat berbagi. Insya Allah kemanfaatan di sini kita belajar bersama-sama. Sesungguhnya gini, kita mendefinisikan sulit atau susah itu tergantung dari perspektif kita ya. Kalau kita memandangnya ini biasa saja ya biasa saja. Iya. Kalau ini kita memandangnya sulit ya sulit. Nah, disitulah kemudian kita tahu bahwa sesungguhnya diakui atau tidak, sesungguhnya perempuan itu adalah dalam berbagai situasi, keadaan, itu memang sangat berperan sekali. Makanya nggak heran kemudian ada dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, yang kita mesti sudah paham, sudah hafal ya hadisnya, bahwa almar'atu itu adalah imadul bilad. Perempuan itu adalah tiang negara. Insoluhat, kalau wanitanya baik, maka fasoluhat, negara pun akan menjadi baik. Tapi wa in fasadat, kemudian wanitanya itu tidak baik, ya fasadat, maka negara pun akan demikian adanya. Nah, dalam masa yang mayoritas orang mengatakan sulit, memang kenyataan demikian. Ini penting sekali pondok pesantren yang mana bukan hanya kita harus mengerti dulu bahwa pondok pesantren itu bukan hanya berfungsi untuk
melahirkan generasi-generasi yang beragama, akan tetapi juga mampu hadir di masyarakat dalam kondisi di mana masyarakat membutuhkan, terutama perempuannya. Kenapa perempuan? Karena sesungguhnya di pesantren itu yang paling berperan adalah ibu nyainya, perempuan. Kalau ditinggal pondok pesantren, Pak Yai ini pun mboten saged mengaji. Tidak bisa berorganisasi, gimana? Iya, Pak Yainya dikoyak-koyak sepi. Jangan curhat di sini, Ananda. Memang demikian adanya. Jadi gini, kalau ada kiai bisa di luar bisa aktif, kemudian bisa konsentrasi mengaji. Kenapa demikian? Kemudian bukan hanya kiai ya, kalau ada pemimpin negara seperti presiden atau dalam sebuah perusahaan atau ada organisasi di mana dipimpin oleh seorang lelaki yang luar biasa, kita sudah tahu bahwa di balik semua itu pasti ada wanita yang lebih luar biasa. Dalam hal ini ibunya atau istrinya. Bagaimana bisa tenang orang berorganisasi? Bagaimana Gus Hasan bisa tenang keluar ke sana kemari? Kalau di rumah itu datang-datang dipasang kunci. Sudah dipalang kunci. Nah, ini luar biasa sekali. Makanya mau tidak mau, suka tidak suka. Dengan Gus Hasan kemana-mana bisa berbagai ilmu kemanfaatan, sebab di rumah ada seorang wanita yang tangguh luar biasa, yang hebat luar biasa, yang mensupport akan eksistensi daripada seorang istri. Demikian pula di pesantren. Demikian pula di pesantren. Karena fungsi dari seorang wanita di pesantren bukan hanya sebagai pendamping dari suami, tapi juga ibu bagi anak-anak santri, ibu bagi masyarakat sekitar. Kalau kita memposisikan diri sebagai seorang ibu, maka akan berbeda rasanya jika kita berhadapan dengan anak-anak sendiri, yang notabene dalam hal ini santri-santrinya. Jadi kelembutan hati ibu, kepekaan hati seorang ibu berbeda sekali jika hubungannya hanya sebatas misalnya sebagai seorang partner berbagi ilmu. Itu tidak demikian. Tapi kalau ibu sudah sangat berbeda. Ini Ibu Nyai, di tengah situasi pandemi seperti ini, apa tips atau saran-saran bagi perempuan tentunya, baik di kalangan pesantren maupun di rumah? Apalagi seorang ibunya, ya. Yang pertama tentu, perempuan itu perannya adalah, kalau lelaki dalam rumah tangga itu kepala keluarga. Nih, Gus Hasan itu kepala keluarga. Tapi Ningeniku istrinya adalah kepala rumah tangga. Jadi di pesantren Bunyai itu kepala, bukan hanya mengepala ini, tapi kepala rumah tangga di pesantren. Maka yang dibutuhkan adalah terutama ini adalah meneguhkan hati pendamping, meneguhkan hati anak-anaknya. Maka yang sepengalaman saya, begitu kemudian tiba-tiba anak-anak di pondok pesantren ini secara mendadak, saya mendadak sekali memulangkan anak-anak itu sangat mendadak karena situasinya memang tidak bisa kita prediksi. Saya umumkan itu waktu itu kita rapat ya di sini dengan pengasuh-pengasuh pondok pesantren yang ada di sini, kemudian kita memutuskan langkah kita seperti apa. Lalu subuh, kita rapatnya malam, subuh itu langsung anak-anak saya kumpulkan. Saya kasih yang paling terutama adalah motivasi. Supaya mereka tetap optimis, tetap kuat ketika mereka pulang ke rumah. Anak-anak tidak menyangka bahwa pada akhirnya sampai sekarang itu mereka belum bisa kembali ke pondok. Banyak yang bersedih. Melihat situasi yang seperti itu, saya sebagai seorang ibu ya, saya merasa bukan hanya guru, tapi ibu bagi mereka. Saya perlu merangkul, memanggil hati mereka, mengumpulkan hati mereka, hadir di tengah-tengah mereka ketika gelisah.
Ketika mereka butuh, ini bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Saya sebagai seorang ibu, saya harus hadir di situ. Maka kemudian saya langsung bikin grup WhatsApp. Iya. Itu langkah saya. Saya langsung bikin grup WhatsApp untuk mengumpulkan semua anak-anak santri. Di situ saya kumpulkan jadi satu. Benar ternyata begitu mereka mendengar kabar dari sana kemari bahwa akan terjadi begini, anak-anak kemudian banyak yang panik, bahkan mengirim gambar yang menangis-nangis gitu. Ini kenapa kemudian saya merasa saya harus kumpulkan mereka, saya harus kuatkan mereka. Lalu mereka mengadu ke saya, mereka yang seperti biasanya, seperti sehari-hari. Jadi saya merasa saya harus hadir di tengah-tengah mereka, terutama untuk menguatkan anak-anak saya di tengah suasana yang tidak jelas ini. Itu yang pertama. Jadi problem mental kemudian, juga penting juga ya? Sangat penting. Karena kita tahu bahwa kesehatan fisik bermula dari kesehatan jiwa. Kekuatan fisik bermula dari kekuatan jiwa. Jadi akan berpengaruh. Ketika pikiran kita tenang, ketika kita kuat, maka langkah-langkah kita insya Allah akan lebih tajam dan lebih jernih dalam bertindak. Demikian. Lanjut Bu Yai, yang kedua, langkah-langkahnya apa? Setelah kemudian mengumpulkan para santri? Ya, yang kemudian yang saya lihat begini, di Pondok Pesantren Babakan, gitu ya. Pengalaman di Pondok Pesantren Babakan. Di Pondok Pesantren Babakan itu ada grup namanya itu Mahmuda. Nah, di situ isinya bunyai-bunyai muda. Nah, sampean sendiri tahu toh. Sekali mereka bergerak, selesai semua itu Pak Kiai. Selesai. Revolusi itu kalau sudah bergerak itu. Perubahan di tangan Ibu Nyai. Nah, itu kalau mereka beliau itu sudah bergerak hanya dalam hitungan 2 hari donasi itu terkumpul berapa puluh juta. Bahkan memberikan donasi ketika kita tahu ya, ketika ada banjir di Brebes, kemudian ada itu sangat cepat sekali. Jadi kalau ibu kalau sudah bergerak sudah selesai semua. Jadi saya kira negara ini yang perlu patut dijadikan catatan oleh pemimpin negara, bahkan pemimpin manapun, bahwa harus pandai-pandai mendidik wanita dan memelihara wanita. Memelihara dalam tanda kutip ya, bukan memelihara dalam ini ya. Artinya itu artinya memberikan fasilitas, menghargai wanita itu sangat penting. Karena tonggak dari sebuah negara adalah wanita. Sedikit Ibu Nyai, bahwa di dalam situasi ini kan kegelisahan itu muncul di tengah-tengah masyarakat, terutama mereka yang kehilangan mata pencaharian dan lain sebagainya. Tentu dorongan psikologi menjadi sangat penting sekali, apalagi kalau kemudian dilakukan oleh seorang sosok perempuan misalnya. Nah, sejauh ini apakah melihat bahwa perubahan untuk menangani COVID-19 tentunya itu dilakukan juga oleh kalangan perempuan? Lebih spesifiknya adalah Ibu Nyai di berbagai macam pesantren. Ya, dan itu memang sudah kami lakukan. Kalau di Jawa Tengah itu kami bergerak dalam satu organisasi namanya itu Ayo Mondok. Kita juga karena ini situasinya seperti ini ya, dalam Ayo Mondok itu memang kemudian adanya RMI di Jawa Tengah, kemudian ada lagi di Bunyai Nusantara itu yang di Surabaya itu pergerakannya cepat dan lumayan mengobarkan semangat para kiai dan gus-gusnya. Ini dari mana? Dari perempuan seperti itu. Sampai kemudian kami pun ini walaupun memang tidak muncul secara publik, akan tetapi di belakang kami memang sering mensupport, bahkan kami bergerak sampai sekarang alhamdulillah ada RMI itu punya donasi untuk guru ngaji, itu pun alhamdulillah kami dilibatkan untuk itu, walaupun tidak secara total, akan tapi di dalamnya memang kami sangat intensif untuk mensupport itu. Jadi bukan hanya bergerak untuk mensupport mental, tapi juga untuk menstabilkan keadaan di mana tentu masyarakat bukan hanya butuh ngaji, tapi mereka juga butuh makan, butuh stabilitas ekonomi sementara keadaannya seperti ini.
Jadi selain kemudian para kiai yang memberikan pandangan baik secara keagamaan maupun sosial di masyarakat, tentu peran sosial Ibu Nyai juga dalam dewasa kali ini cukup luar biasa sekali ya. Di beberapa laman berita kita saksikan banyak Ibu Nyai juga melakukan solidaritas sosial, misalnya bagi-bagi sembako ataupun yang lain untuk mendorong ketahanan pangan bagi masyarakat. Lah, yang sedikit jadi pertanyaan, biasanya kan pesantren ini soal kesehatan ya, kalau ini paling ini banget soal kesehatan itu kan tidak begitu sangat diperhatikan. Nah, apakah kemudian punya tips tertentu yang dilakukan oleh Ibu Nyai Royanah tentunya ketika berbicara masalah COVID ini dalam masalah kesehatan? Ya tentu, karena kesehatan ini begini ya. Kesehatan itu bukan hanya dibangun, bukan hanya untuk kondisi seperti ini saja, tapi juga dalam kondisi situasi yang memang sangat kita butuhkan. Karena bagaimana kita bisa tenang beribadah, kita bagaimana bisa tenang belajar kalau lingkungan kita sehat. Maka kemudian untuk itu kami di samping kemudian membagikan sembako, sebelumnya langkah pertama kami adalah membagikan hand sanitizer, kemudian membagikan masker dan seterusnya, kemudian memberikan banner-banner petunjuk atau membagikan stiker-stiker ke beberapa pesantren, ke masyarakat untuk menyadarkan mereka bahwa pentingnya untuk menjaga kesehatan. Ada dalam banner itu ada petunjuk yang lengkap. Seperti itu. Itu langkah pertama kami ketika keadaan ini terjadi. Untuk kemudian langkah kedua memang ketahanan pangan. Demikian. Dari kesigapan menyikapi persoalan tersebut, apakah berdampak atau memang tidak terlalu gitu? Andai kata ketika ketika situasi awal itu muncul tidak sigap, itu kira-kira gimana gambarannya? Kalau ini kan karena kebiasaan perempuan punya sikap sigap, tangkas dan lain sebagainya, akhirnya bisa sedikit meredam. Ya tentu gini ya, kita kalau melihat hadis tadi, kita kembali lagi kepada hadis bahwa wanita adalah merupakan pondasi, bahwa wanita adalah merupakan tiang, maka kalau tidak sikap, maka tentu akan tidak stabil, baik itu keadaan anak-anak santri atau keadaan masyarakat. Maka pasti akan berdampak yang luar biasa. Yang tentu ibu-ibu atau bunyai-bunyai di pesantren itu, walaupun secara tidak langsung mereka tidak muncul di publik, mereka namanya tidak terpampang atau tidak terekspos di media, tapi saya yakin di balik Pak Yai yang bergerak sana kemari ada bunyai yang mensupport, ada bunyai memberikan masukan-masukan. Dan kesigapan para pemimpin itu saya yakin hampir 90% itu masukan dari rumah. Ibunya, iya. Karena paling asik itu berdiskusi memang dalam suasana yang santai di dalam rumah. Maka dari itu saya kira gini, penting sekali kita menyadari bahwa wanita itu tidak boleh diabaikan dalam hal kedalaman ilmu pengetahuan. Penting sekali para wanita itu mempunyai pengetahuan, keilmuan yang mendalam dan luas. Penting sekali. Makanya di dalam Al-Hadis kan ada dikatakan bahwa tholabul ilmi itu diharuskan bukan hanya untuk muslim ya. Bahkan secara spesifik disebutkan di situ fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Kenapa demikian? Karena wanita itu di samping punya keahlian, dia multi talenta gitu ya, multitasking. Dia dalam satu waktu bisa mengerjakan sambil masak, sambil gendong anak, sambil ini. Itu berbeda dengan laki-laki. Maka kekuatan atau kemampuan, kecakapannya seperti itu perlu dikuatkan dengan ilmu. Demikian. Jadi dalam situasi seperti ini memang peran perempuan sangat, terutama Ibu Nyai sangat membantu sekali untuk menghambat peredaran
COVID-19. Sedikit saya ingin bertanya, kira-kira langkah-langkah yang didorong, karena kan situasi ini kan nggak nentu, kapan kemudian COVID ini berakhir dan lain sebagainya, tidak pasti. Misal ada banyak para santri yang mereka juga kangen untuk menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Itu kan tentu harus dirawat, harus dikomunikasikan, berdialog, berdiskusi, entah melalui online atau apapun. Nah, kira-kira apa yang kemudian dilakukan dalam situasi seperti ini? Ya, itu juga gini. Jadi di samping ini ya, di samping seorang perempuan pesantren itu berperan sebagai ibu, juga sebagai seorang guru. Di mana naluri seorang guru itu adalah membimbing anak-anaknya, memberikan ilmu, mensupport ilmu, gitu kan. Maka kemudian yang kami lakukan adalah secara ini ya, secara serentak kami para perempuan pesantren itu mengadakan ngaji live streaming ya, ngaji. Bahkan kemudian di RMI di Jawa Tengah itu difasilitasi oleh Telkomsel, oleh program. Nah gitu. Jadi kami mengadakan pengajian yang kami adakan setiap malam itu berdialog langsung seperti ini. Kenapa penting sekali bukan hanya kami hadir di Facebook atau di Instagram atau di di YouTube, karena komunikasi secara langsung seperti ini itu yang saya dengar dari beberapa anak yang ikut bergabung, di antaranya ada nih Mbak Mar'atu To'ah ini aktif sekali. Itu ada To'ah Mar'atu, dia aktif sekali itu ikut. Kami hadir untuk mengadakan pengajian secara dialog interaktif, karena mereka juga ternyata banyak problem-problem di rumah tangga mereka, dalam kehidupan mereka, apalagi dalam masa sekarang yang perlu dikomunikasikan secara langsung, yang dijawab secara langsung seperti ini. Maka kami menghadirkan ngaji-ngaji yang yang seperti rapat itu. Jadi seperti ini. Dialognya bisa dijawab secara langsung. Iya. Jadi selain melampiaskan rasa kangen dan lain sebagainya, metode seperti ini juga sebagai problem solving ya, untuk menyelesaikan banyak persoalan yang seketika itu juga harus butuh jawaban. Seketika itu juga harus dijawab. Kemudian saya ingin sedikit bertanya, sebenarnya dampak yang paling terasa itu bagi kalangan perempuan tentunya ketika situasi seperti ini terkait apa? Dampaknya tentu gini. Ya. Seperti gini, menjaga kesehatan anak-anak yang di rumah ya. Ini menjaga kesehatan keluarga, terutama lingkungan yang ada di rumah, dalam hal ini anak-anak dan suami. Itu sangat penting sekali, perannya ada dipegang oleh ibu. Tentang kebersihan, tentang selalu mengingatkan dengan tidak lelah dan tidak bosan kepada anak, kepada suami dalam hal kebersihan dan seterusnya. Karena memang ikhtiar dari zahir kita demikian. Di samping kita mensupport kepada mereka, kepada anak-anak, juga saya kepada anak-anak di pondok untuk memberikan beberapa doa pada mereka. Iya. Begitu. Terkait jadi doa, ada amalan-amalan wiridan. Gitu. Iya, barangkali mau disampaikan kepada khalayak, apa sih tips atau amalan-amalan yang biasa dilakukan, yang diistiqomahkan terutama dalam situasi seperti ini? Kalau kami ya, kalau kami di Pondok Pesantren Permata, biasanya yang kami lakukan itu ketika maghrib setiap malamnya kami membaca hadiyut. Kemudian kami tidak pernah tinggal. Biasanya kalau sebelumnya itu Jumat, hanya Jumat saja. Tapi untuk kali ini anak yang ada di sini itu anak-anak. Saya di sini ada anak ada anak dapur itu berjumlah 10. Itu saya juga kuatkan kepada mereka bahwa kita saya bilang kepada mereka bahwa kita tidak boleh lemah. Bahwa pondok ini harus tetap berjalan pengajiannya.
bahwa pondok ini harus tetap seperti biasa, ada wirid dan seterusnya. Bahwa pondok harus menjadi benteng negara. Bahwa kita tidak boleh meninggalkan benteng kita. Jadi makanya ketika suatu saat saya pulang ke Cirebon, saya titip pesan kepada mereka, wirid-wirid yang sudah dilakukan oleh saya setiap hari, tolong jangan pernah tinggal. Karena ini benteng kita. Bahwa kita bukan hanya mendoakan kita pribadi, keluarga kita, tapi negara ini, tapi dunia. Dan kita tahu bahwa pondok selama ini kekuatannya ada di doa. Maka saya bilang, pondok jangan pernah sepi dari zikir. Pondok jangan pernah sepi dari belajar. Maka ketika kemudian anak-anak dapur ada sebagian yang di dapur yang sibuk, saya tetap ngaji. Walaupun ngajinya hanya sama 1-2 orang. Karena bagi kami, ngaji itu bukan sekedar membagi ilmu, tapi itu adalah wirid, itu adalah kekuatan kami. Maka alhamdulillah ketika saya waktu itu pulang ke Cirebon dalam rangka 100 hari ibu itu, saya pesan jangan sampai tinggal wiridnya ini dan itu. Saya kasih motivasi ke mereka bahwa kita butuh mendoakan negara, bahwa kita butuh mendoakan dunia. Dan jangan meninggalkan pondok dengan wirid-wirid istiqomah, karena kita adalah salah satu benteng negara. Nah itu ceritanya suami itu bilang sama saya, itu anak-anak alhamdulillah setiap waktu tidak pernah tinggal wirid-wirid yang selama ini kamu lakukan. Itu saya alhamdulillah bersyukur sekali. Ketika saya kembali ke sini, bahkan saya ketika di Cirebon juga saya hanya bersama anak saya. Saya bilang ke anak saya bahwa, nak kamu harus tetap ngaji, bahwa kita harus tetap wirid, melakukan wirid seperti biasa di pondok. Saya juga bilang sama anak-anak di pondok di sini, saya walaupun jauh, tapi kita dalam waktu yang bersamaan kita berdoa bersama dan ngaji bersama. Karena doa dan ngaji itu adalah kekuatan batin kita untuk mensupport negara kita, untuk mensupport dunia. Agar supaya setidaknya misalnya pandemi ini masih berlangsung tapi kita kuat, kita kokoh, kita selamat itu. Ya, terutama iman Islamnya. Justru langkah-langkah fisik memang perlu, tapi sisi lain juga langkah-langkah batin juga harus terus dikuatkan. Pesantren tentunya tidak hanya pendidikan yang aktivitasnya berjalan secara fisik ya dalam hal-hal seperti biasa, tapi dalam situasi seperti ini kan sudah hampir 2-3 bulan ya para santri para santri balik ke rumah masing-masing. Tentu juga mereka tidak seintens dalam pengawasan para pengasuh. Lah, apa kemudian langkah komunikasi yang dilakukan biasanya, misal dengan orang tua ataupun dengan para santrinya, supaya seketika kemudian situasi ini mereda, semangat mereka masih tetap tumbuh, bahkan lebih punya giroh lebih baik lagi. Nah itu salah satu yang kami lakukan. Langkahnya adalah seperti yang saya katakan tadi, begitu mereka pulang, saya perlu menjalin terus komunikasi dengan mereka, mensupport mereka, hadir di mana mereka misalnya dalam keadaan gelisah. Salah satunya langkah saya adalah mengumpulkan mereka dalam satu grup. Sehingga di situ saya bisa berpesan, saya bisa mensupport mereka. Mereka pun ketika gelisah bisa curhat ke saya. Saya hadir saat kapanpun mereka butuh. Ketika mereka menerima berita-berita hoax yang membuat mereka gelisah, kemudian mereka juga butuh, ini kapan kami kembali sekolahnya, Umi saya kangen, Umi apa yang harus saya lakukan di rumah. Itu komunikasi yang saya lakukan, saya buka selebar-lebarnya itu dalam satu grup. Makanya kemudian begitu mereka pulang, saya langsung bentuk grup. Begitu mereka pulang, langsung kemudian saya berpikir bagaimana caranya supaya anak-anak tetap semangat. Maka kemudian saya live ngaji di grup FB, kemudian ada ngaji plot itu. Itu saya ngaji di situ, berkomunikasi dengan mereka. Dan sebelum ada pengajian begitu, saya setiap ngaji itu saya rekam. Bahkan kemudian karena grup FB itu WhatsApp itu terbatas, maka kemudian saya pindah untuk menggunakan Telegram, di mana Telegram itu bisa berisi lebih dari 200 sampai 2000 ya kalau nggak salah. Kemudian bisa mengirim isi rekaman pengajian saya. Kalau di WhatsApp kan terbatas. Maka kemudian saya ngaji sama anak-anak di sini. Itu ngaji dalam satu jam saya isi
saya rekam, kemudian saya kirimkan ke grup itu, sehingga anak-anak masih bisa ngaji, bisa ngaji seperti biasanya dengan mendengarkan suara rekaman pengajian saya, di mana mereka dalam waktu-waktu yang kosong, ketika mereka kosong, karena dari rekaman, bukan live seperti ini. Alhamdulillah dengan seperti itu kemudian beberapa anak masih bisa komunikasi dengan baik dengan saya, dan sebelum langkah-langkah saya, kami di sini, sebelum mereka pulang, saya kasih mereka itu di samping tulisan-tulisan doa, juga saya meminta kepada setiap anak satu alamat lengkap, orang tua, dan nomor telepon. Saya bilang kenapa saya butuhkan itu, karena begitu nanti suasana ini membaik, agar kami bisa menghubungi secara langsung orang tua masing-masing, kapan mereka harus kembali ke pondok. Maka seluruh anak yang pulang itu namanya tercatat, orang tuanya tercatat, alamat lengkapnya tercatat, berikut nomor telepon. Sehingga suatu saat suasana begitu membaik, saya langsung menghubungi masing-masing orang tua, mereka kapan bisa kembali ke sini. Gitu. Iya. Lah kemudian selain ngaji, adakah santri misalnya atau ibunya atau saudaranya itu curhat, cerita soal kesusahan di tengah pandemi ini? Misal kesusahan soal ekonomi, sulitnya mencari kerja atau apapun. Itu keluhan-keluhan seperti itu memang ada. Maka kemudian yang kami bisa lakukan adalah tentu mensupport beberapa daerah di mana di situ ada organisasi-organisasi yang tergabung dalam NU, agar kemudian bisa dibantu secara kelembagaan ya, karena kalau jauh kan kita sulit membantunya. Di samping seperti itu juga tentu membantu menguatkan mereka untuk bisa tetap kuat, bisa tetap sabar. Dan mereka ternyata para ibu ini tangguhnya luar biasa. Itu begitu mereka beberapa ya, begitu mereka itu tidak diperbolehkan misalnya banyak interaksi di luar, mereka langsung banting setir. Itu yang mereka lakukan apa? Jualan online. Sekarang jualan online itu marak di mana-mana. Grup itu bahkan share-sharean jual beli online tuh rame sekali. Alhamdulillah ini saya kira luar biasanya masyarakat Indonesia itu seperti itu. Digonceng seperti apapun, dia langsung kecerdasannya itu keluar. Kreativitasnya jalan sendiri. Iya. Bagi kita, tadi di awal saya menarik bahwa Corona itu situasi yang tergantung cara kita menilai. Kalau kita melihatnya sebagai sesuatu kesusahan, mungkin yang tersimpan dalam pikiran-pikiran kita adalah kesusahan-kesusahan dan lain sebagainya. Tapi kalau Corona ini kemudian disikapi dengan kebahagiaan, rasa syukur atau apapun, mungkin yang muncul juga bagi kita adalah kebahagiaan itu sendiri. Lah, tidak semua orang bisa memiliki pikiran-pikiran seperti itu. Tips serta apa langkah-langkah yang mesti dilakukan supaya orang punya pikiran yang tentu selalu positif di tengah situasi yang sangat mencekam ini? Kalau kita lihat gini, tipsnya mudah sekali sebenarnya, cuma prakteknya yang susah. Rasulullah itu pernah dawuh yang artinya kurang lebihnya begini, agar kita menjadi manusia yang selalu bersyukur dan berpikiran positif, bahwa untuk urusan dunia, kata Rasulullah, untuk urusan dunia kita melihatnya itu ke bawah, kita di bawah. Untuk urusan akhirat maka melihatnya ke atas. Maka setidaknya misalnya ekonomi kita terhimpit, tidak bisa bahagia seperti biasanya ada uang pemasukan sekian tapi tiba-tiba pemasukannya berkurang, maka kita berpikir positifnya begini, setidaknya begini, alhamdulillah apapun itu saya dikaruniai sehat. Di luar sana banyak orang yang sakit, tapi setidaknya ini saya sehat, suami sehat, anak-anak sehat. Coba bayangin sudah terhimpit seperti ini, sakit, pasti susah sekali. Atau misalnya, kok penghasilannya dapat segini, alhamdulillah, walaupun dapat segini tapi dari rezeki yang halal.
Iya. Jadi selalu berpikir positif seperti itu. Karena melihatnya sisi yang kemudian membuat kita bahagia, jangan membuat kita sisi yang membuat kita sedih. Karena bagaimanapun bertahun-tahun kita itu merasakan hidup yang sangat bahagia, suasana yang santai dan aman. Iya, iya. Dan kita hanya melewati waktu ini beberapa bulan saja. Berapa bulan saja. Kalau hanya beberapa bulan, jadi bersabarlah. Insya Allah semua ini tidak akan berlangsung lama, insya Allah. Ya, amin, amin. Semoga cepat berlalu, badai cepat berlalu. Ini Bu Nyai ada sedikit pertanyaan berkaitan soal fikih. Memang jadi perdebatan di mana-mana sejak awal tentunya. Dimulai dari soal sholat Jumat misalnya, kemudian taraweh, dan yang paling riuh adalah soal sholat id. Ketika dilarang, misal. Bagaimana pandangan Bu Nyai terkait persoalan tersebut? Saya kira begini ya, untuk dilarang dan tidak, yang paling mengetahui itu kan adalah tidak bisa di generalisir ya, tidak bisa semuanya dilarang. Misalnya kayak di kampung kami, di desa kami ini termasuk alhamdulillah daerah yang aman ya, belum zona kemarin hijau itu ya. memang ada zona hijau. Jadi kami masih bisa melakukan aktivitas sholat Jumat atau sholat tarawih atau ini. Akan tetapi tetap kita harus ingat bahwa dalam kaidah fikih itu ada satu kalimat begini, darul mafasid itu muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi kita kalau dalam kondisi memang di daerah kita adalah sesuatu daerah yang di mana itu kita tidak baik untuk bersosial karena itu termasuk daerah yang cukup banyak korban atau yang positif atau ODP atau PDP, maka tentunya ini kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk bisa sholat id di rumah. Wah begini, sholat id itu kan kesunahan, hukumnya sunnah. Sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Jadi harus kita bedakan, bukan sholatnya yang dilarang. Bukan sholatnya yang dilarang. Bukan. Kita masih bisa, boleh silakan sholat. Sholat itu kan bukan harus dilakukan wajib di masjid. Tidak ada seperti itu. Kita bisa berjamaah di rumah. Bersama keluarga. Malah dengan di rumah, hubungan kita dengan keluarga bisa menjadi baik. Kalau misalnya, kalau lebih harmonis gitu. Kalau misalnya kita sholat id tapi membahayakan, di mana sholat id itu hukumnya sunnah, sedangkan menjaga kemaslahatan wala tusidu, itu jelas perintah Al-Quran, wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan membuat perusahaan di mana misalnya kita lagi sakit, atau tubuh kita sedang lemah, atau kita sehat tapi di rumah kita ada orang tua, ada orang yang sedang kondisinya tidak sehat, maka tentu kita tahu bahwa kewajiban yang utama kita sebagai khalifah adalah menjaga stabilitas sekitar kita. Tidak memaksakan diri karena kemudian kita harus sholat jamaah di sholat. Bukan jamaahnya yang dilarang, bukan sholatnya dilarang, tapi yang dilarang adalah membahayakan orang lain. Selagi itu tidak membahayakan, seperti misalnya di desa Babakan, seperti di desa kami, itu masih zona hijau, gak apa-apa, silakan sholat di masjid, silakan bertarawih. Tapi untuk daerah-daerah yang berbahaya, mestinya yang paling harus dijaga adalah menjaga supaya tidak membahayakan orang lain, karena itu kewajiban. Itu kewajiban. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Bahwa menjaga satu jiwa sebagaimana menjaga seluruh jiwa. Gitu loh. Jadi bedakan, bukan sholatnya yang dilarang. Bukan sholatnya, tapi membahayakan orang lain yang dilarang. Sholatnya silahkan, boleh dilakukan di tempat-tempat yang sekiranya aman. Gitu. Ini sangat mencerahkan sekali. Kemudian ingin juga beberapa kami sampaikan, misal soal siklus pesantren misalnya, yang kira-kira paling berdampak ketika situasi seperti ini apa? Apakah misal kegiatannya berkurang atau kemudian aktivitasnya dan lain sebagainya? Kira-kira yang paling berdampak corona itu bagi pesantren itu soal apa?
Ya tentu soal kegiatan-kegiatan pembelajaran dengan anak-anak. Ini yang sebenarnya yang paling memprihatinkan ya, kita biasa kumpul bersama, biasa belajar bersama, biasa ada pengajian-pengajian yang tentu akan berbeda rasanya dilakukan dengan segelintir orang, dengan banyak orang yang biasanya kita bisa saling support ya, bisa semangat karena banyak teman-teman. Ini tentu ini sangat berpengaruh juga pada suasana kami di pesantren. Jadi memang harus pintar-pintarnya kita memanage pikiran kita supaya suasana seperti ini tidak kemudian kita larut terbawa. Ya diakui atau tidak memang berdampak pada semangat kita ya, tapi itu kan jangan dipelihara seperti itu. Tentu juga untuk ekonomi masyarakat sekitar ya. Iya. Ekonomi masyarakat sekitar, kita tahu kan di Babakan itu pasar-pasar, tetangga-tetangga itu bisa ekonominya hidup kan ada santri ribuan, sebagaimana di Kajen. Iya. Itu juga berdampak sekali kan tentu. Sejauh ini Ibu Nyai melihat langkah-langkah yang diambil pemerintah, baik pusat, daerah. Suaranya kecil. Ya. Suaranya kecil. Halo? Ya. Ya, ini jelas banget suaranya. Sejauh ini Bu Nyai melihat langkah-langkah atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik provinsi, daerah, maupun wilayah, maupun pusat, itu seperti apa? Kalau saya melihat ini ya, mungkin ada beberapa daerah tidak bisa saya mengatakan tidak bisa disamakan bahwa di daerah saya atau di daerah Cirebon, karena saya nggak tahu ya. Kalau saya sih, setahu saya kalau saya di daerah saya di Jawa Tengah, saya melihat langkah-langkah yang diambil pemerintah di daerah saya itu memang cukup membuat kami nyaman. Karena alhamdulillah gubernurnya itu mengerti sekali kebutuhan kita. Di tempat kami seperti ibadah-ibadah itu tidak kemudian pemerintah sangat keras melarang, tidak, tapi mengembalikan kepada masyarakat di mana mereka hanya menghimbau. Pemerintah hanya sifatnya menghimbau, hanya menganjurkan, bukan kemudian melarang secara keras. Tidak, kebetulan seperti itu alhamdulillah, dan itu cukup efektif untuk kita, sehingga masyarakat ini termasuk Jawa Tengah itu tingkat korbannya itu lebih bisa ditekan. Kenapa? Karena memang pemerintah hanya memberikan kesadaran, memberikan anjuran-anjuran yang kemudian diserahkan itu kepada kemudian tokoh-tokoh agama. Dan tokoh agama itu sangat berperan sekali di sini. Memberikan pengaruh dan pandangan bagi masyarakat ya. Ya, seperti itu. Secara pribadi ya, Ibu Nyai kesel nggak ketika pemerintah ataupun lembaga ataupun kemudian tokoh masyarakat menganjurkan untuk social distancing, kita jaga jarak dan lain sebagainya. Sementara banyak orang yang berkerumun, banyak orang yang masih suka nongkrong-nongkrong. Saya sering lihat satu postingan di Roma sepi, di Amerika sepi, tapi di Empal Gentong Haji Apud masih tetap rame misalnya. Itu gimana, Weh? Kesel nggak secara pribadi ya? Ya cuma prihatin aja. Prihatinnya kenapa? Kadang-kadang begini ya. Kadang-kadang orang itu gini. Jadi perbedaannya begini. Mereka gini, saya itu tidak takut corona. Saya lalu ingat satu hadis. Jadi gini, saya lalu berpikir, sebenarnya sombong itu macam-macam ya ternyata. Sombong itu ada menyombongkan kecantikan, ada menyombongkan ilmu, ada menyombongkan pangkat. Ini ada menyombongkan tentang ketahanan dirinya. Aku rapuh kok, saya nggak apa-apa. Tapi orang-orang yang berkata begini, saya pengen nyuruh rasanya. Coba kamu peluk itu orang yang terkena corona itu, dipeluk erat-erat, kamu cium itu bagaimana? Kalau kamu tidak takut. Jadi sebenarnya gini. Bukan masalah takut, itu kan kita bedanya. Takut, kita harus takutnya sama Tuhan. Ini tentu berbeda sekali loh. Kalau kita takut sama Tuhan, itu kita mendekat. Kita semakin mendekati Tuhan. Tapi kalau kita takut kepada selain Tuhan, kita menjauh. Ada macan, kita takut, lari. Iya. Ada corona, kita menghindar, menjaga jarak, gitu kan? Iya. Gitu. Iya. Jadi melihat masyarakat yang masih berkerumun seperti itu ya sebenarnya bukan kesal kalau saya, cuma prihatin.
Prihatin ya. Prihatin karena ya prihatin, kalau kesal ya urusan saya apa, itu Iya. kurang sehat-sehat mereka sendiri. Bukan saya bukan kesal, tapi kasihan, prihatin barangkali karena timbul dari kasihan kalau terjadi apa-apa bagaimana. Sedangkan kita tahu kan kalau sudah terdampak itu otomatis kemudian mereka harus berpisah dengan keluarganya, harus dijauhkan dari keluarganya. Itu sangat yang sangat menyedihkan seperti itu. Yang paling sakit berpisah dengan kekasihnya itu. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, Unyai, bahwa ada beberapa tokoh masyarakat yang komplain terhadap kebijakan-kebijakan baik pemerintah ataupun yang lain yang melarang aktivitas keagamaan, pendidikan atau yang lain. Tapi di sisi yang lain juga pasar, kemudian industri itu tetap berjalan. Jadi gini ya, tetap ramai, pasar tetap ramai, mal-mal tetap ramai, ya gimana? Jadi gini ya, kita bayangkan aja gini, kalau pasar ditutup, sampean mau makan apa? Belanjanya kemana? Ini sebenarnya begitu. Jadi kembali ke situ. Jadi bedakan lagi seperti tadi. Kenapa dilarang sholat? Kenapa kemudian kalau ke mall tidak dilarang? Gitu loh. Kenapa kalau ke pasar tidak dilarang? Sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri. Gitu loh. Jadi kalau di lembaga pondok pesantren ini sebenarnya tidak kumpulan anak-anak ke pondok itu bukan dilarang. Cuma ada solusi lain. Gitu loh. Ada solusi lain di mana kita masih bisa belajar secara online, bisa saling support secara online. Tapi kalau kemudian pasar ditutup, kebutuhan masyarakat dibatasi seperti ada PSBB itu, ini kan sangat menyiksa orang, pengen beli apa tidak ada, pengen beli kebutuhan pokok tidak ada. Ini bisa memicu kejahatan, bisa membuat masyarakat tidak tenang juga, kolaps. Sebab kenapa? Sebab mereka tidak bisa mencari barang-barang yang mereka butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Gitu. Ada beberapa di tempat kami gini. Sebentar. Di tempat kami gini, kalau dikatakan kenapa pasar tidak ditutup? Dulu di tempat kami di Kabupaten Pati itu ada yang meninggal gara-gara COVID ini. Kebetulan waktu itu beliau itu di pasar. Saat itu juga pasar itu beliau waktu itu membagikan masker. Saat itu juga pasar tersebut ditutup sama pemerintah. Tidak ada yang boleh beraktivitas di pasar tersebut. Demi apa? Demi untuk menjaga peredaran penyakit supaya tidak beredar kemana-mana. Nah, itu juga ada contohnya seperti itu. Jadi saya kira kalau kemudian terbukti bahwa itu membahayakan, pasti pemerintah akan bertindak seperti yang dilakukan di kabupaten kami. Iya, benar. Ini orang tuh banyak melihat bahwa mereka yang terdampak itu sebagai aib bagi masyarakat tentunya. Tentu ini kan memukul secara psikologi baik keluarga atau yang lain. Kira-kira kita memberikan supportnya seperti apa? Dalam memang ini ya sudah. Jadi masyarakat tuh gini, bahwa kemudian mereka mengatakan, bahkan saya sih kan gini, di masyarakat ini sebenarnya yang terdampak itu cukup banyak loh. Iya. Akan tetapi mereka diam, karena begitu mereka diketahui pasti ODP atau PDP, mereka pasti kemudian secara psikologis akan shock. Makanya mereka banyak kemudian menyimpan sakit mereka, bahkan keluarganya menutupi, karena akan berdampak kepada sosial masyarakat kita. Maka di tempat kami ini saya juga berbagi pengalaman di tempat kami. Di tempat kami itu beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu ada yang di rapid test itu positif. Akan tapi setelah swab negatif. Nah, dalam masa mereka ketika di rapid test positif kemudian di karantina, kami tetangga-tetangga itu dia kan tidak boleh keluar, begitu suaminya dibawa keluar, kemudian keluarganya dibawa keluar untuk karantina, kami tetangga dan organisasi di sini itu mensupport. Bahkan ada beberapa setelah selesai itu kemudian suami saya itu
setelah mereka apa namanya didiagnosa di swab itu negatif, suami saya itu menyuruh Banser. Datanglah ke situ karena tetangga-tetangga di situ takut mendekat rumah itu. Bahkan katanya ketika mendekat itu mereka menjauh katanya gitu. Maka kemudian suami itu memerintahkan Banser masuklah ke rumah situ. Edukasi masyarakat bahwa sambil ini bawa ini ya apa namanya semprotan itu. Edukasi masyarakat bahwa itu sudah tidak apa-apa. Jadi memang fungsinya kita itu secara bukan hanya sebagai omongan tapi tindakan. Bahwa kita kemudian hadir di situ bahwa itu tidak apa-apa. Itu tidak terjadi apa-apa. Bahwa mereka itu apa namanya setelah dikatakan negatif tidak apa-apa. Kalaupun mereka itu kemudian positif, tidak boleh dijauhi, tapi justru disupport baik secara ekonomi atau secara psikis ya. Ini sangat manusiawi sekali. Kenapa yang disuruh Banser? Apakah karena Banser sudah dipastikan kekebalannya ya? Karena yang gini ya. Karena gini, yang pertama anak santri itu sudah pulang. Oh iya. Anak-anak santri, pecah-pecah santri yang biasa kami itu tuh tenaganya keterbatasan, dan memang Banser itu terkenal tangguh. Iya. Yang ditakuti Banser itu cuma kalau Banser itu cuma story, takutnya sama 3. Ini Banser takutnya hanya 3. 1 kepada Tuhannya, 2 kepada istrinya, 3 kepada kiai. 3 kalau nggak dapat makan, istrinya kepada kiai. Berani mati tapi nggak berani mati tapi nggak berani lapar. Iya. Iya. Ada banyak sekali perbincangan yang saya rasa cukup inspiratif ya, cukup menarik untuk kita petik sebagai satu hikmah ataupun sebagai satu pengetahuan. Nah ini dari ibu-ibu rumah tangga juga mengkonfirmasi ke saya, di tengah situasi seperti ini kan paling memungkinkan adalah melakukan jenis pendidikan yang sifatnya homeschooling ya, pendidikan di rumah lah. Dan itu biasanya paling terampil adalah dari kalangan pesantren, karena ibunya itu selain mendidik santrinya, mendidik anaknya dan lain sebagainya. Tips atau saran bagi ibu rumah tangga yang lain seperti apa kira-kira supaya anaknya tetap semangat belajar gitu, tidak jadi bucin? Apa itu bucin? Budak cinta. Ini teman-teman milenial biasanya ngomong kayak gitu. Atau budak game misalnya. Saya cukup tua ya, jadi istilah-istilah sekarang itu saya nggak tahu. Kalau saya gini, kalau saya prakteknya dalam mendidik anak-anak ya, anak-anak santri atau anak-anak sendiri, saya yang pertama itu yang saya pegang adalah dawuh dari sesepuh Bapak. Bahwa gini, jika pengen benar, anak, murid, santri, jika pengen benar, maka bekal jamaah. Jika pengen pinter, maka rajinlah ngaji. Pengen bener, rajin jamaah. Pengen pinter, rajin ngaji. Maka saya aplikasikan ke anak-anak yang di pondok itu. Anak-anak yang nakal, yang sulit sekali itu mereka diatasi. Kalau jamaah itu saya panggil, suruh di belakang saya. Kamu di sini, belakang saya. Nah itu makanya untuk ibu-ibu, kalau anaknya pengen bisa dikendalikan, pertama, ajak mereka untuk berjamaah, terutama ini imamnya ini Gus Hasan ini. Terutama bapaknya ini yang jadi imam. Tapi misalnya gini, gimana ibu, biasanya tanya begini, gimana Umi atau ibu atau mbak, di rumah itu suami itu kadang-kadang nggak mau jadi imam, kita nggak usah mikirin suami. Ya sudah, kenapa kalau suami tidak mau jadi imam, ya kita saja. Atau misalnya kita punya anak yang besar, yang sekiranya Fatihahnya sudah baik, kita suruh belajar yang anak-anak pondok itu yang sudah menuk. Jadikan anaknya, nak sekarang kamu. Halo? Iya. Iya, halo. Halo. Ini ya. baru kedengeran lagi suaranya. Ya, halo.
Jadi Ya. yang pertama tipnya kalau saya sih copy paste saja dari orang-orang sepuh zaman dulu. Kalau anaknya pengen bisa dikendalikan, tetap semangat, secara spiritual kuat, ajak mereka berjamaah, rajin berjamaah. Gitu. Ya. Nanti dari situ insya Allah secara ini apa namanya gampang diatur lah, insya Allah. Terutama ini, kan dalam situasi kayak gini kan pekerjaan nggak nentu. Suami biasanya juga rizkinya, bukan curhat saya sebagai baru jadi bapak, bukan, tapi bagi banyak seorang bapak, seorang pria itu juga pengen kemudian istrinya sama-sama memiliki ketabahan. Makanya istrinya disuruh ngaji sama saya itu. Istrinya jangan disuruh masuk di grup-grup rumpi aja, masukkan mereka di grup pengajian-pengajian supaya nanti bisa secara ini ya diisi rohaninya, diingatkan sehingga mereka tetap kuat. Makanya kepada anak-anak ini saya juga perlu tambahan, ketika pertama kali mereka disuruh pulang, anak-anak pulang, saya bikin grup WhatsApp, lalu yang saya lakukan apa? Istiqomah ngaji Quran. Mereka wajib semuanya itu ada namanya bahasanya muqaddaman itu. Mereka wajib ngaji ya, mereka wajib ngaji Quran. Jamin alumni yang selama ini sudah yang sudah berjalan, alhamdulillah grup WhatsApp yang kami ikuti itu ada grup alumni ada 4, kemudian yang baru ini grup anak-anak yang baru pulang ini yang masih aktif pondok berarti ada 5, itu kurang lebihnya ada 900 orang. Jadi dalam tiap minggunya itu ada sekitar 90 khataman. Kalau bulan puasa itu setiap harinya itu kurang lebihnya ada 50 khataman Quran. Di mereka ada yang saya berikan kesempatan, kalau mau ikut mingguan seperti biasanya ngaji Quran silakan, tapi kalau mau ikut odoj istilahnya one day one juz itu silakan. Jadi kami ikut Umi silakan. Saya memberikan kebebasan. Kalau kamu sibuk, misalnya paling tidak seminggu kamu bisa menghantarkan, kamu bisa 1 juz selesai. Jadi alhamdulillah selama ini saya menguatkan mereka itu untuk satu, mereka sendiri mendekatkan diri sama Allah dengan tabarukan dari Al-Quran, kemudian yang ada wirid dalail, ada rotibul hadad, ada kemudian hadiyu, dan wirid-wirid yang istiqomah mereka, ada sholawat nariyah dan seterusnya, ya saya support seperti itu. Jadi tidak melepaskan mereka, tidak hanya hanya memberikan pengajian saja, tapi mensupport mereka supaya mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya dengan mengistiqomahkan mereka untuk deres Al-Quran. Itu salah satu ikhtiar agar supaya batin mereka tetap stabil dalam keadaan seperti demikian. Oke, terima kasih Bu Nyai. Tidak terasa ini hampir 1 jam lebih kayaknya kita berbicara. Mungkin untuk kesempatan kali ini kita cukupkan, tapi di beberapa kesempatan yang lain kita akan berbicara pada topik yang tentu lebih menarik lagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk closing statement, monggo, apa sih yang seharusnya kita istiqomahkan, kita lakukan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini? Monggo Bu Nyai. Yang pertama, kita ikhtiar secara zahir menjaga kesehatan, satu. Kemudian kita ikuti aturan pemerintah. Karena bagaimanapun saya percaya bahwa pemerintah itu punya lembaga kesehatan, punya lembaga-lembaga yang seperti MUI, lembaga fatwa, kemudian badal intelijen juga, keamanan. Jadi begitu mereka mengeluarkan satu aturan, saya masih percaya kepada pemerintah ini sekarang bahwa itu yang terbaik untuk kita.